Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman dan santri yang saya hormati, bertemu lagi dengan saya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kali ini saya akan mengisahkan yaitu seorang ulama yang mana ulama tersebut berbakti kepada orang tuanya. Pangkatnya pangkat ulama, yang mana ulama tersebut mempunyai santri-santrinya sangat banyak sekali. Kisah ini yaitu saya kutip dalam kitab Akhlaqul Ibanin juz 2, yaitu ulamanya yang bernama Haywah bin Sureh. Haywah bin Sureh ya, dalam kitab Akhlaq juz 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Haywah bin Sureh barron bi ummihi wala yukhalifu kalamah abadan. Yaitu dihikayatkan bahwa Haywah bin Surah itu barron bi ummi, banyak jasanya, yaitu berbakti kepada orang tuanya. Berbakti kepada orang tuanya, seorang ulama besar. Wala yukhalifu kalamah, dan Haywah bin Surah itu tidak menyulayai ucapan-ucapannya. Harus tepat tepat. Ketika ucapannya tepat, tidak berbohong. Haywah bin Surah barron bi ummi, saking cintanya kepada orang tua, saking sayangnya kepada orang tua. Siapa? Haywah bin Surah. Dan Haywah bin Surah itu min kibaril ulama, di antara kegedean ulama, pembesar dari ulama tersebut. Dan Haywah bin Surah itu mempunyai pondok pesantren kalau sekarang. Walahu talamidatun katsira. Haywah bin Surah itu mempunyai santri-santri yang sangat banyak sekali, yaitu kalau sekarang mempunyai pondok pesantren. Nah, dikisahkan dalam suatu hari, wadata marratin ja'at ilaihi ummi wa huwa fi at'i darsi. Jadi Haywah bin Surah ketika sedang mengajar santri-santrinya, mengajar ilmu nahwu, mengajar ilmu sorof, mengajar pan fikih, mengajar pan tauhid, mengajar ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Fi at'i darsi, dalam tengah-tengah belajar ya. Faqalat lahu, dan ibunya berkata kepada Haywah bin Surah, ibunya berkata kepada anaknya. Dalam kitab disebutkan, kum ya Haywah alqi asy-sya'ira. Hai Haywah, kamu berdiri. Berdiri. Kamu harus curangnya memberikan makanan gandum kepada lidijajah, untuk ayam. Jadi Haywah bin Surah itu memberikan gandum, yang dijak bahasa Sunda nama maraban hayam, nah seperti itu. Maraban hayam, memberikan makanan kepada ayam. Dan ayam itu pasti harus diberi makan. Kalau tidak diberi makan ya pasti takutnya mati ataupun gimana, sakit gitu. Jadi gitu. Jadi orang tuanya memerintahkan, ibunya memerintahkan Haywah bin Surah lagi tengah-tengah belajar, ibunya mengatakan, hai Haywah, kamu harus berdiri, letakkanlah gandum lidijajah. Nah, lidajajati untuk ayam. Alki, so paraban, bahasa orang ayam, paraban, supaya ayam itu diberi makan, ada pemasukan. Seperti itunya. Respon Haywah bin Surah, fala yatathaqalu wa la yatabattau. Nah, Haywah bin Surah tidak merasa keberatan, tidak merasa gengsi, tidak merasa keberatan, tetapi Haywah bin Surah wala yatabattau. Haywah bin Surah tidak merasa keberatan, dan Haywah bin Surah wala yatabattau, tidak talangke ataupun tidak bermalas. Tidak gini, nanti aja ibu, saya sedang tengah-tengah belajar, tidak gitu. Tetapi Haywah bin Surah bergegas-gegas, langsung menuruti ibunya, langsung ke hadapan ibunya. Bal yatrukud darsa, Haywah bin Surah langsung meninggalkan belajarnya. Haywah bin Surah meninggalkan belajarnya. Jadi ketika ibunya memanggil Haywah bin Surah tengah-tengah belajar, Haywah bin Surah tidak malas-malas, tapi langsung bergegas-gegas menghadap ibunya, saking cintanya dan sayangnya kepada orang tua. Nah, bal yatrukud darsa wa yubadiru ilam titali amri.
Dan Hayah bin Sureh bergegas-gegas melaksanakan perintah orang tuanya. Tengah-tengah belajar. Nah, seperti itu. Jadi menggambarkan kita santri ataupun siapa saja harus berbakti kepada orang tua. Mau santri, mau ustadz, mau ajengan, mau kiai, harus berbakti kepada yang namanya orang tua. Karena orang tua lah itu adalah orang yang pertama memberi pendidikan. Guru saya pernah mengatakan orang tua itu adalah mantu Rasulullah, orang yang pertama memberi pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi kita itu harus mencintai orang tua. Sepangkat ulama seperti yang saya barusan tadi dibicarakan, sepangkat ulama berbakti kepada orang tua ketika sedang belajar, ketika sedang mengajar. Sepangkat ulama berbakti kepada orang tua. Seperti yang saya paparkan barusan, sepangkat ulama sedang mengajar, sepangkat kiai sedang mengajar santri-santrinya. Ketika diperintah oleh ibunya langsung apa? Ketika diperintah oleh orang tuanya langsung bergegas-gegas menghadapi orang tuanya, dan bal yatrukud darsa, dan ulama tersebut meninggalkan pengajarannya, dijeda dulu sebentar, langsung menghadap kepada orang tua. Nah, itulah. Jadi kisah ini bisa diambil kesimpulan bahwa kita itu harus mencintai orang tua, harus berbakti kepada orang tua. Yang namanya orang tua adalah seorang yang mana orang tua tersebut adalah orang yang memberikan pendidikan untuk kita, orang yang pertama memberikan pendidikan untuk kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum.